Salam Guru Hebat Indonesia. Bersama saya Temi Yuda Rosalinda dari SMA Negeri 1 Sragen. Dalam video ini, saya ingin mempersembahkan video pelaksanaan kegiatan proyek dengan tema kehidupan berkelanjutan. Video ini memberikan penggambaran atas proses kegiatan proyek dilaksanakan. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih, selamat menyimak. Pada saat pelaksanaan proyek 3 hari keempat, tepatnya pada Kamis tanggal 8 April 2022, kami mengawali hari dengan berdoa dan mereview kembali materi pada hari sebelumnya, yaitu tanaman hortikultura. Setelah itu, kami masuk ke materi bidang pertanian, yaitu pengomposan. Pada materi ini dijelaskan pengertian pupuk dan kompos, jenis-jenis pupuk, alat dan bahan, langkah pembuatan, serta keuntungan dari pengomposan. Pertama-tama, kami diberi pertanyaan pemantik untuk mengawali materi. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana cara agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Ternyata, tanaman membutuhkan 13 macam unsur hara esensial makro dan mikro, serta 5 unsur hara non-esensial yang diperlukan tanaman untuk metabolisme yang sempurna. Salah satu cara agar menjaga metabolisme tanaman yang sempurna adalah dengan cara pemupukan. Pupuk sendiri merupakan bahan yang memiliki kandungan unsur hara yang diperlukan tanaman supaya bisa berkembang dengan maksimal. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik seperti pupuk kompos atau pupuk kandang, dan juga pupuk anorganik seperti pupuk urea, NPK, pupuk ZA, dan lain-lain. Di sini, kami membahas tentang pupuk kompos yang tentunya sangat bersahabat dengan lingkungan alam sekitar. Nah, apa itu pupuk kompos? Definisi kompos sendiri di sini adalah hasil penguraian campuran bahan organik oleh mikroba dalam lingkungan lembab, hangat, aerobik atau anaerobik, sedangkan pengomposan ialah proses penguraian bahan organik oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energinya. Setelah mengetahui definisinya, jelaskan pula tentang manfaat pengomposan yang meliputi berbagai aspek seperti yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu menghemat biaya penimbunan limbah dan memiliki nilai ekonomis daripada bahan asalnya. Yang kedua, aspek lingkungan. Tentunya untuk mengurangi limbah, mengurangi polusi tanah dan udara, serta mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Yang ketiga, aspek bagi tanah atau tanaman, yaitu meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, menekan pertumbuhan penyakit tanaman, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Bahan pengomposan harus memakai bahan yang mengandung karbon dan nitrogen seperti kotoran hewan, sampah hijauan, sampah organik industri rumah tangga, dan lain-lain. Bahan organik yang sulit dikomposkan biasanya bersifat keras, seperti tulang, tanduk, dan rambut. Kemudian dijelaskan proses pengomposan, mulai dari memuat campuran bahan, pemberian aktivator atau campuran lain ke kompos, dan pengaturan aerasi. Terdapat beberapa faktor pengomposan pula, di antaranya yang pertama ukuran bahan, kemudian komposisi bahan, jumlah mikroorganisme, suhu dan kelembapan, keasaman atau tingkat pH. Agar pengomposan berjalan dengan baik, maka harus diberikan strategi seperti memanipulasi faktor pengomposan, menambah mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pengomposan, misalnya cacing, dan menggabungkan kedua strategi tersebut. Terakhir, kami diberikan sebuah video cara pembuatan pupuk kompos agar lebih jelas dalam pelaksanaannya. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.
dengan beberapa pertanyaan. Mari kita tanya-tanya. Permisi Mbak, boleh tanya-tanya? Boleh. Dengan Mbak siapa dari kelas berapa? Saya Akila dari 104. Kemarin di proyek ketiga itu ambil bidang apa? Kebetulan saya kemarin ambil bidang membuat kompos ya Mbak. Kesulitannya apa aja? Ada. Kalau kesulitannya itu menurut saya di cara pembuatannya ya, karena waktu itu kan mesin penggilingnya itu cuma satu, jadi terjadi kegaduhan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, kayak pada ribut antrian awal gitu. Terus musimnya juga ya, sekarang ini kan lagi penghujan, jadi kemarin tuh waktu kita ngaduk pupuk kompos itu terjadi hujan, jadi langsung pada ribut gitu semuanya. Jadi cuacanya nggak tepat. Ya menurut saya waktunya ini nggak tepat sih, soalnya bertepatan dengan musim penghujan ya. Kalau suka ditanya, sukanya itu ya saya bisa mengerti cara pembuatan pupuk kompos dan langsung mempraktekannya. Kalau dukanya itu untuk saat ini pupuknya itu belum siap digunakan, karena kan fermentasinya itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Sedangkan saat ini tuh pupuknya baru 1 minggu dari pembuatan pupuk kompos kemarin. Itu nanti kalau udah 1 bulan pupuknya mau diapain? Kalau menurut saya pupuknya nanti kalau 1 bulan udah jadi paling nanti digunakan untuk keperluan sekolah sih, maksudnya untuk memupui taman-taman di sekolah kayak gitu menurut saya. Terus dengar-dengar katanya mau dibuat pameran juga ya? Oh iya, betul. Kita ada pameran nanti tanggal 12 Mei setelah Lebaran. Oke. Terus untuk sarannya nih, saran buat di proyek-proyek berikutnya itu apa? Oke. Kalau menurut saya saran itu yang pertama adanya penambahan waktu bagi para peserta didik, jadi bisa menghasilkan hasil akhir gitu loh. Kita bisa melihat hasil akhir dari produk yang kita ciptakan, yang kita buat. Terus yang kedua itu seharusnya Bapak Ibu guru pendamping proyek itu memberikan persepsi terlebih dahulu kepada peserta didik, sehingga saat memulai kegiatan itu kita udah terarah, ini habis ini apa, habis itu apa, seperti itu. Jadi nggak terjadi kegaduhan yang tidak diinginkan seperti kemarin-kemarin. Oke, terima kasih Mbak Kila. Iya, sama-sama.